nyeri yang kronis sudah nggak jelas mau diapain, udah pakai obat segala macam, nggak mempan pokoknya gitu ya. Ya misalnya kalau kayak saraf kejepit misalnya, saraf kejepitnya udah diambil dok tapi masih nyeri gitu. Kalau kita cari, oh ya udah ini mah mungkin nyeri kronis yang memang sudah tidak mungkin lagi pakai obat. Salah satunya dengan tindakan pen, itu bisa kita rizotomi, bisa diablasi. Kita alatnya udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RSUD Indramayu. Apa kabar untuk kita semua? Semoga Anda tetap sehat selalu dan berbahagia. Senang sekali saya Dr. Steven Saputra berjumpa kembali dengan Sobat RSUD Indramayu dalam acara PORS, Podcast RSUD Indramayu di channel YouTube RSUD Indramayu. Sobat RSUD Indramayu yang berbahagia, sistem saraf merupakan salah satu sistem organ yang penting dalam tubuh manusia. Saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan kepada organ-organ di tubuh manusia. Dan salah satu organ terpenting dalam sistem saraf merupakan otak. Dan otak merupakan pusat dari sistem saraf itu sendiri. Apabila terjadi sesuatu pada otak kita, tentunya akan mengakibatkan permasalahan yang serius. Untuk itu, pada kesempatan PORS kali ini, kami menghadirkan seorang ahli bedah saraf dari RSUD Indramayu yang sudah hadir di hadapan saya. Selamat pagi dokter. Pagi Dr. Steven. Dokter Eka, spesialis bedah saraf. Dok, kita yang berbincang tentang bedah saraf di secara umum, mungkin sobat RSUD Indramayu ini belum mengetahui tentang bedah saraf itu apa sebetulnya. Betul. Dan apa saja yang dikerjakan oleh bedah saraf. Tapi sebelumnya mungkin sobat RSUD Indramayu ini ingin berkenalan lebih lanjut tentang Dr. Eka. Mangga dok, diperkenalkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Dr. Steven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dari mana dulu ya? Bisa dari mana dok? Oke. Kalau lahir besar saya di Jakarta. Oke. Lulus jadi pendidikan dari SD, SMP, SMA itu saya full di Jakarta. Itu kemudian ikut ujian UMPTN ya waktu itu zamannya. Lulus 96, alhamdulillah keterima di Unpad Bandung. Nah, ini satu alma mater nih. Alma mater sama Dr. Steven. Senior. Jadi lulus ambil kedokteran umum profesi, lulus 2003 ya biasalah melanglang buana ikut PTT dulu waktu itu. Saya ambil PTT kebetulan di Indonesia Timur di Maluku Utara. Jalan-jalan juga dok sekalian aku. Pemandangannya Maluku itu. Jadi waktu itu kan udah bosen ya dengan Bandung gunung mulu ya, dingin. Cari yang pantai. Gitu, makanya milih ke sana. Ke Maluku Utara itu di Kabupaten Kepulauan Sula di Kecamatan Taliabu Barat. Itu perjalanan naik kapal laut ya kira-kira 3 hari 2 malam. Wow. Dari mana 3 hari 2 malam dok? Dari Ternate. Dari Ternate ke pulau itu. Ke pulau itu 3 hari 2 malam. Wow. Tuh. Pengalaman yang cukup banyak pengalaman lah di situ ya, memorable, mengesankan dok ya? Sangat banget. Listrik nggak ada, sinyal HP nggak ada waktu itu, cuman ada HP satelit ya gitu. Iya. Benar-benar ini fasilitas terbatas ya. Sebagai dokter umum waktu itu harus bisa berjuang survive, bagaimana bisa melayani masyarakat gitu ya dengan berbagai macam penyakitnya gitu. Selesai PTT kembali, kemudian ada satu memori yang benar-benar kenapa saya ambil dokter gitu ya, itu saya tuh pengen menolong orang gitu. Nah dari situ apa ya kira-kira yang bisa sesuai dengan tadi ya, memori yang saya itu pengen nolong orang tuh untuk ngambil spesialis tuh. Dari sekian banyak spesialisasi jurusannya, akhirnya saya ambil bedah saraf. Gitu. Apa motivasinya untuk ambil bedah saraf? Karena itu saraf itu
suatu apa ya, organ tubuh yang memang diberikan oleh Tuhan gitu ya, kompleks, begitu apa ya, susah ngedeskripsinya, benar-benar suatu organ yang kompleks yang ya kalau tanpa itu mungkin kita nggak akan bisa apa-apa gitu ya. Nah dari situ tuh, waduh ini kayaknya menantang banget gitu ya. Apalagi kecil-kecil bedahnya Dok ya. Betul. Bedah di kepala gitu kan. Jadi yang mungkin kompleks banget, yang penuh tantangan gitu. Karena saya tadi suka adventure gitu ya. Itu yang banget menantang gitu kan. Ya kalau ya bukan menghina ya, bukan merendahkan. Tapi ya di situ ke passion saya gitu ya, kesukaan saya tuh. Ngomong-ngomong hobi apa Dok? Suka adventure gitu. Dulu waktu saya mahasiswa ikut apa? AMP, ikut AMP. Oh, ikut AMP. Untuk kasih tahu AMP itu apa? Atlas Medical Pioneer. Ya, jadi gitu. Suka mountaineering gitu ya, ke alam lah gitu ya. Barusan ya ikut suka off-roadan juga sekarang. Oke, berarti memang anak adventure banget. Iya, bener banget. Long trip gitu ya, hilang lama gitu. touring gitu sambil camping sama keluarga gitu. Oke. Kembali ke ini, ketika apa namanya selesai dokter umum ngambil bedah saraf ambil itu bedah saraf di Unpad juga di Unpad juga kebetulan. 2008 masuk, lulus 2013. 2013. Nah, memang lama ya penduduk pendidikan bedah saraf ya Dok ya? Kalau Dokter Steven lihat yang kemarin tuh ada informasi beasiswa LPDP. Iya, betul. Bedah saraf itu nomor 2. Yang terlama itu bedah torak BTKV. 12 semester. Ini kami 11 semester. Saya masih ingat itu. Iya. 5 tahun setengah itu yang saya jalan. Bedah-bedah seperti itu ya memang ya lumayan lah. Karena memang mengancam jiwa mungkin ya Dok kasus-kasusnya. Nah, itu. Karena istilahnya kalau bahasa ekstrimnya gitu ya, datang mungkin jalan pulang bisa cacat atau pakai keranda. Itu yang bikin menantangnya di situ tuh, sukarnya tuh di situ. Jadi pasien datang mungkin dengan kondisi sehat-sehat saja, tapi pulang bisa cacat, bahkan ada yang meninggal. Nah itu meticulousnya apa ya? Apa sih bahasa itunya? Lebih apa ya? Nguliknya gitu loh. Betul. Jadi planning operasi segala macam itu benar-benar disiapkan. Kemudian memang butuh ya seiring perkembangan zaman ya, kita dibantu dengan teknologi untuk bisa menekan angka kecacatan waktu pulang. Oke. Dan miracles-nya kadang ada pasien datang, wah udah nggak sadar, udah koma, udah operasi, alhamdulillah jadi sehat. Bisa sehat kembali ya. Jadi dua ujung pisau. Itu kita dia. Salah, pulang dengan cacat atau mungkin meninggal, tapi di sisi lain bisa datang dengan kondisi yang jelek banget, kita operasi, alhamdulillah. Gitu, dan banyak sekali pasien yang ya saya senang gitu ya, itu bagian dari kebahagiaan saya melihat pasien tuh datang sembuh. Wah, ngeri juga ya kalau misalkan ya. Jangan sampai ada masalah di saraf ya. Nah, itu dia. Lumayan banyak. Oke. 2013 selesai ya, kebetulan ada senior saya, Dokter Dasa. Kak, bantuin saya di sini. Kita mau ngembangin bedah saraf di sini. Jadilah saya masuk sini 2014 sampai sekarang. Luar biasa pengalaman yang 8 tahun ya. 8 tahun. Berarti 8 tahun setelah bedah saraf selesai langsung ke sini. Luar biasa. Itulah apa namanya riwayat bagaimana Dokter Eka bisa dari Jakarta sampai Maluku kembali ke Indramayu. Bukan kembali, datang ke Indramayu, bukan kembali. Seperti itu. Oke Dok. Berbicara tentang bedah saraf Dok, mungkin sobat RSU Indramayu ini belum mengetahui apa itu bedah saraf. Mungkin bisa dijelaskan secara general Dok. Secara umum kan dari 2 kata ya, bedah dan saraf gitu. Jadi kami menangani pasien-pasien gitu ya, mungkin hampir sama dengan dokter neurologi ya, dokter saraf gitu. Nah cuma bedanya kami ada tindakan pembedahan gitu. Jadi bisa dibilang hampir sama dengan dokter saraf gitu, cuma salah satu terapinya adalah dengan pembedahan gitu. Nah kalau secara umum ya menurut American Association of Neurosurgical Society, jadi bedah saraf itu adalah spesialis medis gitu ya, yang menangani, mendiagnosa ya, kemudian melakukan operasi, termasuk juga rehabilitasi untuk penyakit-penyakit pada susunan saraf di manusia. Jadi saraf, kalau di saraf itu memang mungkin
lebih ke sainsnya, kalau ke bedah saraf ada tindakannya ya, untuk Ada intervensi. tindakan intervensinya gitu. Oke. Kan secara umum penyakit itu kan ada mungkin pernah ingat Aha. jembatan keledainya CINTA. Ya, saya ada C-nya congenital, infection. infeksi, trauma gitu ya, neoplasma gitu dan others gitu ya. Nah, dari semua itu ya udah tindakan kita dengan pembedahan salah Pembedahan satunya seperti itu gitu. ya. Jadi intervensi operatif gitu. Oke. Ya nggak melulu harus pakai pisau sih gitu. Pokoknya kan sekarang dengan adanya makin Makin canggih alat, gitu kan, gitu jadi ya, lebih. misalnya dengan sinar gamma, Oke. dengan listrik apapun lah gitu. Nanti sambil jalan lah. Pasien-pasien apa dok yang biasanya datang ke poli bedah saraf atau ke IGD dan akhirnya menjadi PJP adalah bagian bedah saraf dok? Paling sering sih memang untuk kasus paling sering kita ya di Indramayu ini adalah pasien trauma. Pasien trauma. Pasien trauma gitu ya, cedera kepala paling sering itu. Jadi ya ini buat catatan juga nih buat masyarakat nih ya. Kecelakaan lalu lintas. Oke. Motor vehicle accident. Aha. Paling banyak naik motor ya gitu. Ya kalau sobat RSUD Indramayu lihat gitu ya, motor seliweran, waduh. Betul sekali. Ya mau yang Di muda, mau yang Pantura. pantura. Yang saya sebel itu ketika ini dok, ketika perjalanan malam gitu kan, mungkin di jalanan minim penerangan, itu motor-motor itu nggak ada lampunya. Betul. Depan belakang nggak ada lampunya, sen mati, lalu Betul. apa namanya? Kalau misalnya kita bawa mobil nabrak pun kita yang disalahkan, Betul, gitu kan? gitu. Artinya ya hal-hal yang mungkin seperti itu sih yang sebetulnya bisa dicegah tapi terjadi di masyarakat di kita. Betul, itu yang terjadi di masyarakat kita. Jadi datang jatuh gitu ya misalnya, atau terbentur, kena cedera kepala, Nggak sadar begitu nggak kan? sadar. Nah, alhamdulillah kita ada CT scan di sini lengkap ya, 64 slice langsung cepat ketahuan. Ternyata ya tadi misalnya perdarahan di otak. Iya. Ya udah, ya itulah fungsi salah satu adanya dokter betul. bedah saraf itu. Akhirnya kita lakukan operasi, dievakuasi ya itunya perdarahan otaknya, ya alhamdulillah nanti banyak. Ya ada yang pulih, ada juga yang cacat, ada juga yang tidak selamat gitu. Betul. Lebih banyak yang apa dok? Selama ini kan kalau kita ngomong masalah takdir kan, betul. Itu kan kuasa Tuhannya. Kita hanya mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin. Ya. Selama ini lebih yang seperti apa dok? Prognosisnya apa bahasa ini ya? Ya, sebentar coba saya lihat catatan saya dulu ya. Ini kan saya bikin ini ya rekapan gitu. Oh dicatat semua. Iya dong. Luar biasa. Ini untuk logbook juga kan gitu. Mantap. Nah, post operative problem. 71% alhamdulillah bagus normal. 71% normal. Normal. Oke. 23% itu tidak dapat bekerja ya. Berarti cacat ya dok ya? Cacat ya. Oke. Tapi masih bisa menangani dirinya sendiri, jadi untuk kebutuhan activity daily livingnya masih bisa. Kalau yang cacat tersebut biasanya kondisi setelah post operatif seperti apa dok? Apakah ada kelumpuhan kah atau apa? Yang kebanyakan saya dapatkan itu kelumpuhan. Jadi separuh tubuh lumpuh, bisa di kanan atau di kiri. Dan permanen itu dok? Apakah bisa fisioterapi? Ya biasanya sih kita belum bisa akan bilang memvonis dia cacat permanen kalau belum ada usaha dulu ya. Jadi biasanya nanti setelah kontrol kita rujuk ke polifisioterapi, gitu, nanti di rehab medik. Nah kalau sampai misalnya lah 6 bulan setahun tidak ada perkembangan, ya udah harus legowo, ikhlas, itulah yang harus diterima oleh pasien dan keluarga pasien bahwa ini cacat gitu. Oke. Tapi yang setelah 71% yang baik, prognosisnya 23% cacat, berarti sisanya ya 24% itu tadi itu udah apa ya, benar-benar harus full full care sama keluarga ya. Misalnya cuma bisa berbaring saja tanpa bisa respon, tapi ya sadar pasiennya. Buka mata tapi tidak bisa komunikasi. Nah, itu yang 4%, sisanya meninggal. Kurang lebih 2%. 2%. Biasanya yang pasien-pasien meninggal itu dok, diakibatkan oleh apa secara medisnya dok? Ya secara umum memang tadi dari awal waktu impact, waktu pertama kali kecelakaan, ya itu memang datang sudah kondisi berat gitu ya. Ya tapi itu kan tetap kita lakukan operasi dengan segala resikonya, tentu dengan pemahaman bahwa setelah operasi belum tentu juga ya dengan chance untuk selamat, survival rate-nya juga ini ya beda-beda gitu. Nah
ya oke, setuju dilakukan operasi, tapi tadi seiring waktu dirawatan biasanya kan harus masuk ICU gitu. Yes. Nah, ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, biasanya dengan kondisi-kondisi berat tadi banyak faktor eksternal ya, misalnya infeksi paru-paru. Nah, itu paling sering di kita. Iya. Pasien tidak sadar, kemudian kena infeksi paru-paru. Nah, itu. Oke. Meninggalnya juga justru kan tadi secondary brain injury. Mungkin Sobat RSUD Indramayu penasaran nih dok, ketika ada pasien dengan kondisi berat, entah dia karena kecelakaan atau misalkan benturan dan sebagainya dok, trauma seperti itu, dia pasti datang nggak dengan nggak sadar? Ya. Itu secara medis ketika dia entah dioperasi, diberi intervensi dan sebagainya, obat-obatan, itu ketika pasien bisa sadar kembali itu prosesnya seperti apa secara medis dok? Dia dari sadar tiba-tiba tidak sadar, tiba-tiba setelah recovery dia akhirnya bisa sadar kembali. Yang koma mungkin bisa bangun kembali dok. Jadi ya itulah, itu sebetulnya kan gift dari Tuhan ya. Memang tubuh kita memang dirancang untuk bisa recovery gitu. Jadi kita hanya membantu supaya pasien itu kan memang tidak jatuh ke kondisi yang lebih berat gitu. Tadi misalnya ada perdarahan di otak, itu akan meningkatkan tekanan di dalam otak sehingga otak tuh kan jadi ketekan tuh. Sirkulasi darah segala macam itu kan terganggu. Nah, kita evakuasikan. Nah, dengan kondisi itu kan kita akan mencoba menyembuhkan pasien tuh. Nah, dengan recovery sel, saraf, dengan gizi yang baik, oksigenasi segala macam, nah nanti dia recovery. Dan itu relatif ya, tergantung jenis perdarahan otaknya, macam-macam tuh nanti kalau perlu mungkin ada sesi khusus. Iya. Nah, pelan-pelan nanti baru recovery. Rata-rata sih dari pengamatan yang selama saya menangani pasien ya, itu kuncinya sekitar 3-5 hari ke depan. 3-5 hari ke depan kalau langsung bangun, sadar gitu ya, biasanya prognosisnya baik. 5 hari ke depan setelah operasi tidak ada perkembangan, nah itu mulai dah. Udah tandanya besar di mana? Ya biasanya infeksi paru-paru, plebitis, kurang gizi segala macam, gangguan elektrolit. Nah, itu yang akan memperberat sehingga survival rate-nya jadi tambah turun. Kasus yang paling menarik dan sekaligus paling berat dok selama menangani pasien di RSUD Indramayu di bagian bedah saraf? Paling berat. Paling berat. Dan mungkin paling bedah saraf mungkin kos yang saya tahu ya, zaman saya kos itu lama sekali. Betul. Operasi lama sekali. Jadi kos saya kos ICU ya. ICU cuma liatin doang. 11 jam berdiri gitu kan, tidak mengapa-ngapain kan, gabut juga ya. Itu aja. Paling berat itu yang pasti operasi tumor. Tumor otak. Ya, tumor otak. Itu dulu. Jadi waktu saya 2014 masuk sini tuh, udah kayak belantara deh. Kami nggak punya alat yang lengkap, alat operasi apa adanya gitu ya, dengan segala macam kekurangannya. Nah, itu juga mempengaruhi juga loh survival rate dan angka kecepatan tuh. Setuju. Ya dengan kondisi waktu itu ya, itu yang saya alami yang paling berat adalah operasi tumor sampai kalau nggak salah sekitar 10 apa 12 jam gitu. 10-12 jam operasi berdiri. Sobat RSUD Indramayu, bayangkan Anda 12 jam berdiri aja nggak kuat, nggak tahu. Ini sambil operasi sambil mikir nggak tahu ini pasien ini bisa hidup apa meninggal gitu kan. Alhamdulillahnya berhasil operasinya. Alhamdulillah, prognosisnya baik. Bagus pasiennya, cuma memang bukan cacat ya, memang dari awal sudah ada gangguan penglihatan, jadi agak kabur. Nah itu justru karena ketahuannya itu kenapa tiba-tiba kabur. Kemudian pasiennya kok ada gangguan ini ya, ketajam penglihatan gitu, nggak bisa lihat jauh tuh udah kabur. Nah dikiranya cuma kacamata, udah ke dokter mata, kacamata pakai terus. Nah, tapi tiba-tiba waktu itu pasiennya nggak sadar, kejang-kejang, kemudian kita scan, ternyata ada tumor. Waktu itu letaknya di belakang sini, di atas ya, dekat-dekat ubun-ubun. Bukan ubun-ubun, ya ubun-ubun belakang gitu ya. Kemudian, waduh lumayan gede, diameter sekitar 10 cm ya, 10 cm segini ya, bakso ya. Itu meningioma kebetulan. Ya. Itu waktu itu cuma ngandelin loop.
ya udah operasi yang untuk kayak kecil-kecilnya tuh cuma ngandelin loop, jadi kan waduh agak riskan ya gitu, kepotong apalah apa gitu karena nggak jelas gitu. Tapi ya alhamdulillah berhasil 12 jam, 10-12 saya lupa gitu ya. Ingatnya pokoknya sampai subuh besoknya. Itu kalau nggak salah perasaan ya. Seingat saya ya 12 jam berarti. Saya mulai operasi kalau nggak salah jam 4 sore gitu sampai jam subuh besoknya. Ngantuk kan dok? Ya itu karena namanya adventure kan, tadi saya passionnya adventure. Namanya adventure tuh kayak orang karena adrenalin mungkin. Yes. Betul. Paham. Jadi tetap terjaga gitu sampai 2 kali ganti tim gitu kan. Gitu yang dampingin saya. Yang dampingin perawat-perawat otaknya ya. Betul gitu. Sampai. Tapi dokternya cuma 1. Iyalah. Kan saya sendiri saya di sini. Gitu waktu itu. Dokter anestesinya juga standby terus gitu. Alhamdulillah. Operasi berjalan lancar, tidak ada cacat, tapi ya tadi gangguan penglihatan beliau. Itu yang tidak bisa diapa-apain. 12 jam operasi. Yes. Itu pengalaman paling menantang ya? selama itu gitu. Alhamdulillah sekarang udah ada alat baru gitu. Jadi saya udah nggak lelah tuh pakai loop tuh. Iya. Sekarang kita udah punya mikroskop khusus bedah saraf. Bisa ngezoom sampai saya lupa berapa kali, sekitar 100 kali ya gitu. Wah itu jelas banget, kerja juga enak, jadi nggak takut gitu, dan angka kecatatan jauh menurun itu dibanding waktu dulu. Gitu. Kalau pasien stroke apakah bisa dioperasi dok? Nah ini kayaknya perlu bahasan khusus gitu. Jadi untuk stroke itu kan secara umum ada 2 ya, ada stroke infark, ada stroke hemorrhagic gitu. Untuk saat ini yang baru bisa ditangani oleh RSUD Indramayu baru stroke yang hemorragik gitu. Jadi kalau misalnya nih pembuluh darah pecah gitu ya, kemudian timbul perdarahan gitu. Nah kalau misalnya jumlah volume darahnya lebih dari 50 cc dan itu menekan ke otak, memang jelas ada kompresi ke otak gitu, misalnya ada herniasi, nah itu yang akan kita operasi. Untuk dievakuasi, diambil kelot darahnya, nah supaya pemulihan otaknya bisa bagus. Gitu. Untuk stroke, infark, ada 2 cara sebetulnya dengan RTPA ya, dengan obat-obatan penghancur trombosis ya. Satu lagi dengan endovaskular, itu nanti pakai alat khusus kayak microcatheter, masukin ngambil trombusnya. Itu yang akan kita siapkan nih. Mudah-mudahan segera di RSUD Indramayu. Tinggal nunggu cat lab, alat jadi. Itu saya supaya udah ikut workshopnya nih. Bisa lebih adventure-nya di sini. Gitu. Terus yang satu lagi mungkin taunya kan stroke, wah perdarahan aja ya. Nah, ada satu lagi stroke yang paling juga sering terjadi di kita itu karena aneurisma. Jadi pembuluh darahnya tuh bentuknya abnormal, jadi kayak ada balon gitu ya. Mungkin kalau gambarannya kalau naik sepeda, kita punya motor atau sepeda kan suka ada yang benjol-benjol tuh. Itu kayak gitu. Gambaran anatominya dia benjol, nah itu dindingnya tipis dan itu ruptur. Nah, jadilah stroke gitu. Nanti kalau dari scan itu perdarahannya tidak banyak sih, tapi cuman kayak kalau bahasa medisnya tuh subarachnoid bleeding gitu, SAB gitu. Nah, itu tanda-tanda pas ini aneurisma nih. Nah, gitu. Nanti alhamdulillah kita CT scan-nya udah 64 slice loh. 64 slice ya. Udah bisa ketahuan tuh ada aneurisma, tinggal CT angiografi tuh. Ini nih si penyebab stroke yang karena aneurisma pecah tuh. Tinggal operasi. Ya karena kalau nggak dioperasi ya operasinya itu nanti juga bisa endovaskular, pakai coiling gitu ya. Nggak perlu black kepala gitu ya. Black kepala dok ya. Satu lagi yang clipping. Nah itu yang mau nggak mau sih memang harus buka kepala gitu, operasi craniotomy gitu. Craniotomy ya. Itu juga sedang kita siapkan, mikroskopnya juga udah kompatibel loh. Ya, jadi kita udah siap lah, tinggal landas. Gitu. Tadi sempat disinggung tentang pendidikan spesialis bedah saraf dok, yang lumayan lama 11 semester itu ya. Mas Barry kurang lebih 5,5 tahun. Gitu kan. Itu apa saja yang dikerjakan di sana dok? Maksudnya apa saja pendidikan apa saja? Jadi kalau di bedah saraf itu ada ini ya, pendidikan umumnya tuh bisa sampai, sebentar saya lihat ini, ada 6 atau 8 saya lupa. Jadi NC. Dan sedikit informasi buat sobat RSUD Indramayu, kalau di Unpad itu ada perbedaan antara residen bedah saraf dan residen yang lain dari Snelly-nya.
Snailnya panjang sekali. Kayak Just Lab. Kayak Dan Just itu Lab. keren banget itu. Betul. Kayak zaman-zaman koas itu kalau misalkan ini bukan ya. itu punya saya. Itu panjang sampai kayak Just Lab sampai menutupi lutut gitu kan, dan lengan panjang, dan orang-orang berdasar itu keren-keren seperti itu. Iya. Ada 8 cabang sebetulnya. Jadi 8 cabang. Betul. Jadi tadi kalau kita rinci satu-satu, apa sih yang saya pelajarin gitu ya selama pendidikan berdasar Arab gitu. Jadi tadi sudah kita sebut sedikit ya tentang stroke, gitu, tentang clipping aneurisma endovaskuler. Nah, itu salah satu cabang di bedah saraf gitu yang menangani khusus kelainan-kelainan pembuluh darah. Tentu kelainan pembuluh darah di susunan saraf dong gitu. Ya, terutama di otak gitu. Jadi itu nama khususnya itu vascular neurosurgery. Vascular neurosurgery. Bedah saraf yang khusus vaskular pembuluh darah, pembuluh darah di otak, terutama ya gitu, atau spinal kan ada spinal, juga ada spine ya kan sumsum tulang belakang gitu, atau spinal cord itu juga ada pembuluh darahnya kan. Nah itu juga jangan salah loh, ada kelainannya juga ada. Oh my god, jangan salah. Cuma kasusnya jarang kompleks gitu. Ya ternyata ya. Betul gitu, ada arteriovenous malformation misalnya gitu. Iya. Bagaimana denger ya, juga bisa di otak, bisa di pembuluh darah di spinal tuh. Jadi khusus menangani itu. Vaskular tadi Vascular neurosurgery. Vascular neurosurgery. Apa lagi dok? Kemudian functional neurosurgery. Functional neurosurgery. Betul. Itu apa tuh dok? Nah nggak tahu kan? Belum tahu nih saya nih. Misalnya nih, paling sering biasanya ada 2 nih yang paling sering kita kerjakan di Indonesia nih. Senternya ada di Undip, Rumah Sakit Karyadi. Itu ada Prof. Zainal. Pernah dengar epilepsi dong? Iya, betul. Ayan. Iya, Ayan. Yang kejang-kejang. Ya, nah, itu misalnya kan pasti kan berobatnya itu kan ke dokter saraf ya, ke neurolog gitu. Nah, misalnya udah kita obatin, ternyata udah pakai taruhlah mungkin 2 atau 3 obat. Masih juga relapse terus aja gitu. Nah, itu nanti bisa ada alternatif dengan operasi epilepsi. Operasi epilepsi. Tuh, jadi ada bagian tertentu dari otak yang akan kita potong. Functional neurosurgery. Nah, ketiga dong. Kemudian misalnya contoh functional neurosurgery itu gangguan movement disorder. Movement disorder. Ya, misalnya yang gemeteran itu, yang tremor gitu ya. Nah, dengan obat-obatan sudah tidak maksimal, tidak ada hasil, selalu getar. Nah, itu nanti kita bisa pasang atau kita lesioning di organ namanya talamus ya. Nanti ada alat khusus pakai stereotactic frame gitu, nanti ada jarum masuk ke dalam, kemudian kita lesi dikasih listrik atau dikasih panas gitu. Nah, kita bakar daerah itunya. Biasanya hasilnya bagus. Dan memang otak itu kan punya bagian masing-masingnya dok ya. Betul. Bisa tahu ini fungsinya anu dan oh my god, so kompleks. Baru tahu kan? Ya. Itu dia. Itu sampai ke sana sekarang itu. Itu salah satu bidang kita gitu. Jadi udah dengan neurolog misalnya, udah habis, nggak bisa, nggak tertangani juga, tentu akan mengganggu kualitas hidupnya kan. Nah, kita ambil peran di situ. Ada juga yang dengan lesioning tadi, ada juga dengan brain stimulation. Jadi kita pasang kayak semacam alat pacu jantung tuh, pacemaker gitu. Nah, mirip-mirip kayak gitu. Jadi nanti ada kabel masuk elektrod ya ke dalam talamus, itu nanti ditanam. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Ada juga yang situ. Sudah kita lakukan loh. Di Indonesia bisa. Luar biasa. Itu di senternya di Surabaya. Surabaya di UNER berarti. Di UNAIR. Tuh. Itu functional neurosurgery yang kayak gitu. Setelah itu apa lagi dok? Nah, masuk juga yang functional tadi, misalnya pain. Sakit. Pain management. Nyeri yang kronis, sudah nggak jelas mau diapain, udah pakai obat segala macam. Nggak mempan pokoknya. Gitu ya. Ya misalnya kalau kayak saraf kejepit misalnya. Saraf kejepitnya udah diambil dok, tapi masih nyeri gitu. Kita cari, ya udah ini mah mungkin nyeri kronis yang memang sudah tidak mungkin lagi pakai obat. Salah satunya dengan tindakan pain, itu bisa kita rizotomi, bisa diablasi. Kita alatnya udah ada. Oh, di sini sudah ada. Iya. Itu saya udah nyiapin semua untuk RSUD kita yang terbaik lah. Luar biasa. Selain itu dong, apa lagi dong? Kemudian onkologi, yaitu biasa lah ya. Tumor ya. Gitu ya. Kemudian ada spine surgery. Spine berarti yang khusus tulang belakang gitu ya.
mulai dari skoliosis, saraf kejepit tadi, tumor-tumor di sumsum tulang belakang, gitu. Nah itu udah kita kerjakan semua gitu ya. Kemudian skull base surgery, nah ini skull base berarti skull base dasar tulang tengkorak, basis krani ya. Itu kan ada tumor-tumor yang mungkin tumbuh di daerah situ. Nah inilah masuk di situ. Jadi teknik-teknik operasi gimana kita bisa masuk ke daerah situ itu kan lewat mana ya gitu. Nah salah satunya dengan mikroskop bisa. Nah yang terbaru sekarang dengan endoskopi. Tuh endoskopi yang kemarin Dr. Jono. Iya betul. Nah kita alatnya udah ada, powernya aja ya. Cuma spine surgery, surgery setnya belum ada. Misalnya nih ada tumor di hipofise gitu ya. Jadi nggak perlu lagi buka-buka kepala tuh, sampai lukanya gede-gede, ya udah pakai endoskopi masuk lewat hidung. Sana udah, kita cuma operasi lewat layar monitor, nggak ada bekas luka ya cuma ini aja lewat hidung aja. Gitu. Siap. Ada juga bisa mungkin lewat sini eyebrow. Buat sayatan kecil gitu Dok ya, masuk aja. Ke dalam situ bisa. Pernah saya ikutin kasusnya dulu di Jepang, waktu itu saya stase di Jepang. Ada tumor di batang otak gitu ya. Udah susah banget ya kan. Ya udah pakai endoskopi. Masuk lewat temporal sini. Minimal invasif. Iya, betul. Itu juga berkembang untuk yang spine surgery juga gitu. Jadi sekarang operasinya udah bisa simpel, bisa saraf kejepit gitu ya. Kita pakai endoskopi aja jadi nggak perlu lebar-lebar lukanya. Langsung ke to the point, langsung di sarafnya. Ambil misalnya tadi herniasi disnya dengan endoskopi paling cuma 2 cm. Ya, itu basic skull base itu. Skull base surgery gitu. Next apa lagi Dok? Pediatrik anak-anak khusus, jadi bedah saraf anak khusus. Kan tentu anak beda lah dengan orang dewasa ya. Anatomis berbeda mungkin ya. Betul. Seperti itu. Kelainan kongenitalnya, tumor-tumor dari jaringan ini ya, embrio itu kompleks banget. Tentu perlu meticulous banget ya, soalnya anak ini kan calon generasi masa depan. Betul. Kalau ada cacat, ada apa itu kan jadi burden dong ke orang tua, ya ke Pemda, ke negara. Betul. Gitu. Termasuk kan stunting sekarang gitu ya. Yes, that's right. Hidrosefalus. Nah itu paling sering juga kan kita nangani di sini. Apa tuh hidrosefalus? Yang palanya gede-gede tuh. Iya. Yang si cairan itu loh yang gede kepalanya. Wah besar kepala ya. Emang besar banget. Apa namanya kelainan medis kalau yang ini? Gitu. Ya kan kayak gitu. Tapi kan nggak melulu murni misalnya memang karena kelainan tumbuh kembang janin organ gitu ya aku tadi. Ada juga yang ternyata misalnya aqueduct stenosis gitu. Jadi saluran pembuangan cairan otaknya itu kan nggak terbentuk. Nah itu yang otaknya sih utuh bagus gitu. Cuma kan kalau ada aqueduct gitu ya stenosis itu kan kalau dibiarin otak jadinya kan ketekan akhirnya ya tadi timbul cacat. Kasihan padahal sebenarnya kalau kita tindak sedikit udah. Selain pediatrik nextnya apa Dok? Pediatrik ya trauma terakhir. Yang itu ya. Neurointensive care. Yang apa namanya yang kecelakaan. Ya yang umum kecelakaan lah gitu. Nah itu yang satu lagi lupa. Apa tuh? Peripheral nerve. Saraf tepi. Ya saraf tepi kan banyak juga ya. Mungkin ada tumor-tumor yang saraf tepi. Tapi yang paling sering biasanya ini nih. Plexus brachial injury atau yang sacral. Itu yang saraf tepi. Betul. Berarti ada 8 Dok ya? 8 ya? 8 bagian. Kalau nggak salah ya saya nggak gitu. Saya juga nggak hitung deh. Lagi ngumpulin sebanyak. Kayaknya kalau misalnya ngobrol sama Dokter Eka ini nggak ada habisnya. Tapi berhubungan dengan waktu ini ya. Sebelum saya tutup nih Dok. Saya ada game sedikit Dok. Boleh. Gimana? Saya akan sebutkan satu kata. Satu kata. Sebutkan kata atau apa yang pertama kali muncul di benak Dokter Eka. Siap Dok? Siap. Pertama, operasi tumor. Kenapa tumor Dok pikirannya? Karena itu yang benar-benar ini ya. Membekas gitu. Karena emang banyak ya kasusnya gitu. Karena satu saya perlu membutuhkan energi yang cukup gitu. Gimana pasien bisa selamat pulang tanpa cacat. Next Dok. Otak. Harus dirawat. Harus dirawat. Tuh. Semua yang
berhubungan dengan otak, ada kelainan harus dirawat. Harus dirawat. Ya, kita harus menjaga anugerah nikmat ini ya yang diberikan Tuhan. Oke. Ya salah satunya nih kan paling sering nih cedera kepala nih. Oke. Please deh, kalau belum saatnya naik motor jangan naik motor. Preventif. Kalau Kan belum saatnya naik motor, anak-anak kecil jangan kasih motor. Kan banyak kan gitu orang tua. Betul, kasihan, apalagi orang yang berada ke sekolahnya. Ya udah beliin motor. Tapi Tapi kan akhirnya tadi risikonya lebih besar. risikonya lebih besar. Nanti takutnya gitu. Udah kecelakaan baru nyesel. Cacat I see. banyak. Oke. Next, pasien. Pelayanan paripurna. Pelayanan paripurna. Iya. Harus Harus. wajib itu hukumnya. Harus wajib hukumnya. Oke. Terakhir Saya dok. senang Apa? bisa pasien datang sana ya. Pokoknya senang lah pasien tuh bisa selamat. Oke. Terakhir dok, etika. Etika itu harus dijunjung. Harus dijunjung tuh. Bagaimanapun sehebat apapun dokter, kalau nggak tidak ada etikanya, Betul. pasiennya sepi. Betul. Bukan masalah itunya juga Bukan sih. masalah itu sebetulnya. doang. Ya moral hazard lah. Moral hazard. Betul. Ya ada beberapa sejawat memang kadang-kadang kan gitu ya, Oke. tergoda. Nah etikanya akhirnya Iya. Jadi memang selain ilmu yang mumpuni, etika juga harus dijunjung tinggi. Betul. Supaya berjalan bersama-sama Iya. dan memberikan pelayanan paripurna kepada masyarakat. betul sekali. Oke. Datang sendiri. Luar biasa. Kayaknya masih banyak harus dibahas dok sebenarnya. Iya makanya Harus- saya bilang kemarin kan, ini kayaknya banyak banget nih, Iya mungkin nih. bisa berapa sesi lah gitu. Itu dia. Tapi waktu Satu-satu membatasi nih. kita Betul. nih. Ini kan baru prolog aja ya. Betul. Jadi mungkin sedikit banyak sobat RSUD Indramayu ini mengetahui tentang secara umum tentang bedah saraf itu apa dan apa saja yang dikerjakan di bagian bedah saraf. Tentunya di RSUD Indramayu bersama Dr. Eka. Terakhir nih dok, sebelum kita tutup, ada pesan-pesan yang ini sampai ke masyarakat, closing statement untuk PORS kali ini. Silakan dok. Buat sobat-sobat RSUD Indramayu, saya cuma bisa titip pesan. Anugerah yang Allah berikan, yang Tuhan berikan tentang saraf, gitu, termasuk otak, ya, kemudian susunan saraf tepinya, gitu. Tolong dijaga baik-baik, ya. Karena kalau sudah timbul kecacatan, sudah timbul kelainan, gitu, kemudian kita tidak menjaganya, ya maksudnya misalnya dengan berobat, gitu ya. Nah, nanti kalau sudah berat, aduh, kita yang juga pusing gitu ya, karena ya pasti sih setiap resiko operasi itu ada. Nah tolong dijaga. Jadi tadi misalnya kalau yang kecelakaan, tolong dong kalau belum waktunya nyetir jangan naik motor gitu, karena ya aduh ya saya sendiri ya lihat di Pantura gitu. Nah tolong dijaga amanah ini, dirawat baik-baik, gunakan pada tempatnya yang sesuai amanah yang dihendaki gitu oleh pencipta. Itu aja mungkin. Oke. Jadi itulah pesan-pesan dari Dr. Eka, spesialis bedah saraf di RSUD Indramayu. Semoga bisa menjadi sesuatu yang masukan dan insight untuk kita semuanya. Jadi jangan memberikan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Untuk apa? Untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan, untuk mitigasi hal-hal yang tidak diharapkan. Oke, terima kasih Dr. Eka, Terima spesialis kasih, bedah Pak. saraf Sama-sama. yang sudah hadir pada kesempatan PORS kali ini di episode 3. Serba-serbi bedah saraf, dan saya Dr. Steven Saputra sebagai host dan juga Dr. Eka. pamit undur diri dan sampai jumpa di PORS selanjutnya.